warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini kita akan belajar agama Islam bab 2 tentang surah Al-Ikhlas. Minggu lalu kita sudah belajar tentang surah Al-Fatihah. Sekarang kita belajar tentang surah Al-Ikhlas. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Angkat kedua tangannya. Let's pray before study together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Ya, kita mulai belajar ya tentang surah Al-Ikhlas. Melafalkan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas termasuk surah pendek. Jumlah ayatnya ada 4. Surah Al-Ikhlas terdapat dalam juz 30. Juz 30 dinamakan dengan juz amma. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah, maka surah Al-Ikhlas disebut dengan surah Makkiyah. Al-Ikhlas artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah. Ingat ya, Al-Ikhlas artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah. Sekarang kita belajar membaca surah Al-Ikhlas. Sudah bisa? Pasti sudah bisa ya. Oke, kita mulai dengan membaca ta'awuz. Nanti kalian ikutin di situ ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Arabnya ya, sekarang kita baca Latinnya. Bagi yang belum bisa membaca Arabnya, baca aja Latinnya ya sayang ya. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini adalah surah Al-Ikhlas dengan membaca Latinnya. Sekarang kita belajar tentang terjemah surah Al-Ikhlas atau arti dari setiap ayat surah Al-Ikhlas. Ada berapa tadi ayatnya? Ada 4 ayat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi Allah Maha Esa, Allah ada satu. Allah tempat kita meminta sesuatu. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Dan tidak ada yang sama seperti Allah. Pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu Esa. Allah hanya satu. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Allah tempat bergantung, tempat kita berdoa dan berharap hanya Allah yang kita sembah. Allah tidak ada tandingannya, tidak ada yang seperti Allah. Allah tidak seperti makhluknya. Kita umat Islam beriman kepada Allah saja ya, kita beriman hanya kepada Allah. Allah tidak ada tandingannya, tidak ada yang sama seperti Allah. Sekarang kita belajar tentang sikap percaya diri. Apa sih percaya diri itu? Percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri.
Percaya bahwa kamu bisa. Percaya diri lawannya rendah diri. Anak muslim yang cerdas harus punya sikap percaya diri agar sukses mengejar cita-cita. Agar kita sukses, kita harus punya sikap percaya diri. Agar punya sikap percaya diri, kita harus rajin belajar dan berlatih. Setelah belajar dan berlatih, kamu akan percaya diri bahwa kamu bisa. Kita harus banyak belajar ya, harus banyak belajar dan berlatih agar kita mempunyai sikap percaya diri. Oke, kita belajar tentang rajin belajar. Agar kita punya sikap percaya diri, kita harus rajin belajar. Rajin adalah tekun dan ulet, bersungguh-sungguh terus-menerus melakukan suatu kegiatan. Rajin berarti menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, melakukan hal yang berguna tanpa ada rasa malas, ya, tidak boleh punya rasa malas. Anak yang soleh harus rajin belajar membaca, menulis, berhitung, dan menggambar, ya. Kita harus buang-buang sikap rasa malas, ya. Kita harus buang sifat malas itu. Lalu kita juga harus mensyukuri karunia dan pemberian dari Allah. Saat kamu diberi makanan atau dibantu orang lain, kamu harus bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan bantuan dan makanan tersebut. Alangkah banyak nikmat dari Allah. Kita diberi tubuh yang sehat, anggota tubuh yang lengkap, diberi mata untuk melihat, diberi tangan untuk memegang, dan diberikan orang tua dan keluarga yang baik, diberikan kesempatan untuk sekolah. Itu semua adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita harus pintar-pintar mengucap syukur kepada Allah agar Allah memberikan nikmatnya lagi kepada kita. Paham? Oke, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Setelah ini kalian mengerjakan latihan di buku paket bab 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.